Halo, assalamualaikum. Kalau ada brand yang rilis produk varian Pro dulu, baru non-Pro atau reguler, kayaknya itu udah ganjil ya. Nah, lebih ganjil lagi, yang Pro gak support multi-point connection, yang non-Pro malah bisa. Ya ini dia, TWS earphone barunya Nothing, yaitu CMF Buds doang, nggak pakai Pro. Saya masih simpan yang versi Pro, dulu awal rilis harganya Rp799.000. Sementara yang non-Pro lebih murah Rp200.000 ya, di Rp599.000. Cuma kalau sekarang sih paling bedanya 50.000 sampai 100.000 doang. Dan saya udah cek CMF Buds Pro belum ada update firmware, jadi fiturnya masih sama kayak dulu. Nah, kalau CMF Buds Pro sukses merebut satu tempat di meja kerja saya, apakah CMF Buds doang ini bakal jadi suksesornya? Bentar, kita lihat dulu spek dan fiturnya deh ya, sambil dibandingkan dikit dengan Buds Pro. Keduanya sama-sama sudah menggunakan Bluetooth 5.3 dan sama-sama juga mendukung kodek SBC dan ESC. Nah, yang Buds biasa ini pakai driver berukuran 12,4 mm dengan bahan biofiber. Lalu sudah di-tune suaranya sama Nothing dan juga Direct dan punya teknologi Direct Opteo dan juga Ultrabass teknologi 2.0. Depth dari ANC-nya hingga minus 42 desibel, sedikit kalah ya dari Buds Pro yang minus 45 desibel. Total yang ini punya 4 mikrofon buat noise cancellingnya, sementara di Buds Pro ada 6. Lalu baterai di Buds-nya itu 45 mAh, lebih kecil 10 mAh ya dari yang Buds Pro, dan di casingnya sama-sama 460 mAh. Keduanya berbagi rating yang sama untuk water and dust proof-nya, yaitu IP54. Earphone ini pun sudah mendukung Google Fastpair dan juga Microsoft Swiftware. Serta pastinya didukung juga sama aplikasi Nothing X dan dia punya in-ear detection juga. Dari tadi banyak kata juga, mohon dimaklum ya. Kemudian ada low lag mode yang sayangnya memang harus dinyalakan dari aplikasi. Di aplikasi ini kita bisa manage juga dual device connection-nya selain atur equalizer, touch control, dan juga noise cancelling mode-nya. Kalau soal desain, bentuk buds-nya sih masih super mirip ya. Walau kalau diteliti dengan detail, jelas ada perbedaan. Nah, casingnya udah beda banget, tapi sama-sama minimalis, sama-sama unik, tegas, dan juga sama-sama keren. Di yang buds ini, dia ada lingkaran berwarna silver, itu adalah tempat untuk memasukkan strap ya. Kamu putar aja sampai lubang strapnya muncul. Sampai titik ini, Nothing CMF Buds sudah sangat menarik sih buat dipinang kalau melihat looks dan fiturnya berbanding harga. Cuma ada baiknya saya paparkan dulu hasil pengujian yang sudah saya lakukan. Ya, untuk bass shaker test aman ya meski agak shaky karena memang powernya lumayan besar. Kemudian virtualisasi 8 arah akurat, soundstage cukup luas, kerasa gitu ya jarak antara front dan surround dengan jelas. Buat gaming juga hidup ya, bisa dipakai nebak arah lawan dengan arah yang terasa pas. Nah, buat delay, ini kerasa tipis aja, mendarat, memukul, semua gerakan hampir nggak kerasa ada jeda. Dengan ekor langkah tersisa 2 langkah saja. Lalu, saya nyalakan low lag mode, makin sinkron ya suara-suaranya. Ekor langkah pun kadang nggak kedengeran dan tetap maksimalnya itu di 2 langkah tadi. Paling PR-nya itu adalah nyalain low lag mode ini harus dari aplikasi, nggak bisa diassign ke touch control-nya. Oh iya, FYI, saya ngetes main PUBG Mobile di smartphone entry level kok ya, di Vivo Y28. Dan buat nonton video, ini sudah super sinkron. Sementara mikrofonnya bagus dalam artian kentara meredam noise, gainnya juga cukup, detail juga jelas, meski efek suara robot masih kentara juga. Ya layaknya mikrofon di TWS di kisaran harganya lah. Tapi kalau saya nilai sih buat komunikasi udah kepake kok. Coba deh kamu simak. Ya ini dia contoh perekaman dan mikrofonnya Nothing CMF Buds ya. Bisa disaksikan atau disimak perbedaannya dengan dari kamera saya. Mungkin lebih kerasa noise-nya karena saya lagi nyetel seperti biasa, kipas angin di kanan. Dan di kiri video cafe noise ya buat simulasiin noise yang harus diredam. Saya akan berhenti bicara dulu sebentar. Oke, gimana? Tadi pas saya nggak bicara, apakah noise-nya menurun atau tetap kedengaran? Dan siap-siap, simak ketika saya mulai matikan videonya, lalu juga mulai matikan kipasnya. Pelan-pelan, 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 biasanya text time ya, sampai suaranya berubah lebih bulat. Apakah sekarang sudah lebih bulat, lebih jelas, nggak putus-putus, lebih berisi, lebih detailnya lebih dapat? Ingat, ini bukan kesimpulan saya, justru saya nilai, saya minta teman-teman ngasih penilaian tentang mikrofonnya ya. Oke?
Nah, untuk karakter suara yang ini di-tune lebih warm dan powerful ya saya rasa, di mana bassnya itu deep, bulat dan juga nonjok, punch-nya lebih terasa, namun kemudian ada efek boom yang menyebar. Powernya medium to high dan buat bass head ini juga masih oke banget. Dan vokal punya tone yang masih balance, natural, ada gaung namun tidak berlebihan di sektor ini. Kamu boleh turunkan volumenya ya biar lebih imbang. Segini masih bening dengan clarity yang mungkin terasa kurang optimal ya kalau buat saya. Namun overall masih sangat enjoyable dan juga bagus. Dan treble cukup clear, sparklingnya enjoyable, nggak sampai menusuk ke telinga. Namun adalah ya sedikit distorsi dari bassnya yang masih curi-curi masuk ke sektor ini. Seingat saya, Siamap Buds Pro lebih balance dan punya clarity yang lebih baik, termasuk soal detail suaranya. Siamap Buds doang ini overall masih enjoyable semua sektornya, meski sedikit lebih condong ke warm ya suaranya, tapi nggak sampai yang dominan dan mengganggu juga ya si bassnya ini. Lalu ANC-nya juga masuk level moderate yang artinya di atas kebanyakan TWS 500 ribuan yang acap kali saya nilai masih basic levelnya. Dipakai ngefes sambil kerja udah kerasa kok signifikan meredam suara nggak nyaman dari jalanan dan juga ambience. Pun transparansi mode-nya kentara mengambil suara luar dengan catatan turunkan playback volumenya ya wajib. Nah ini jadi keputusan berat yang harus saya ambil antara pilih Buds Pro atau Buds doang. Dengan harganya sekarang yang cuma beda goban atau cepek ceng, rasanya pilihan masih ke yang Pro sih. Kecuali kalau kamu butuh banget dual device connection-nya. Yang Pro koneksinya masih tunggal tapi bisa diambil dari perangkat lain. Lalu charging case yang Pro itu bisa juga jadi holder atau stand HP di meja kalau kamu pakai nonton, tapi desainnya memang lebih kece yang Buds biasa. Dan karena buat ngafe dan lain-lain, saya masih punya Earphone Free Pro 3 di tas saya. Jadi saya sepertinya harus mengorbankan salah satu nih. Pilih yang mana ya? Galau asli. Ya sudahlah, pantau aja lapak kekenaan saya. Nanti ketahuan mana yang dilepas dan mana yang saya keep. Tapi kalau teman-teman mau pakai jadi daily driver atau nggak punya TWS earphone lain, saran saya sih malah lebih condong ke Buds biasa ya dibanding yang Pro. Tapi overall asli keduanya super worth it, meski brand ini memang baru dikenal oleh para tech enthusiast doang. Jadi monggo cek link di deskripsi kalau kamu tertarik. Ulasannya segini aja, hatur nuhun. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.